Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Caniago Riau Bapak Andri Rizal Caniago, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Panitia beserta Sekretaris dan Bendahara, yang teristimewa pembina Bapak Widya Putra, dan teristimewa Nina Mama Ali Ulamo Cadia Pandai yang hadir pada kesempatan ini. Teristimewa lagi Bundo Kandong Limpapeh Rumah Gadang. Pada kesempatan ini merupakan kesempatan yang cukup baik dan hari yang sangat mulia. Kenapa hari yang sangat mulia? Bapak Ibu coba lihat kalender. Hari yang paling baik dalam Islam itu adalah hari Jumat. Kenapa di hari Jumat? Rasulullah mengingatkan, barang siapa yang meninggal petang Kamis malam Jumat atau di hari Jumat, dia mati dalam keadaan baik. Kemudian malam Jumat itu diawali petang Kamis malam Jumat. Petang Kamis malam Jumat itu adalah hari dicatatnya amal perbuatan manusia. Dan pada hari ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita untuk berkumpul pada ruangan ini dalam rangka memperingati sebuah hari besar, yakni Gebiar, memperingati tahun baru Islam. Apa yang terpikir bagi kita tahun baru Islam? Orang melihat tahun baru Islam berarti siap untuk maju ke depan. Orang memperingati tahun baru Islam siap untuk hijrah. Karena tahun baru Islam adalah tahun di mana kita siap meninggalkan kesalahan dan siap maju ke depan. Semakin siap kita untuk maju ke depan, maka Allah Subhanahu wa taala bentangkan keberhasilan kepada kita. Kalau orang Minang itu merantau, rata-rata yang diingatnya nasihat petatah petiti. Baru-baru ini saya ingat di WA, seseorang yang merantau di sebuah tempat, dia berhasil. Ditanya, kenapa engkau berhasil merantau? Dia ingat pesan ayahnya. Ayahnya berpesan, jangan lupa 3 hal. Kalau pai merantau, kamu aja pai-pailah. Tapi jangan lupa 3 hal. Yang 3 itu, yang pertama, hormati yang tua. Bapak Ibu, ini sekarang yang hilang, di mana anak sekolah tidak lagi menghormati guru, yang muda tidak menghormati yang tua. Karena perkembangan zaman, orang berebut bermati-matian mencari dunia tidak perlu dihormati, sehingga dia lupa menghormati yang tua. Maka hanya dengan berbekal ini, jangan sekali-kali menyepelekan orang tua. Walaupun sekolah kita tinggi, pengalaman kita tinggi, yakinlah orang tua mempunyai harkat dan martabat yang luar biasa. Kemudian yang kedua, yang nasihatnya itu, yang membuat saya sukses 9 tahun ya. Saya ingat pesan ayah saya, apa? Dalam hartamu ada hak orang lain. Dalam hartamu ada hak orang lain. Maka jangan anggap harta itu milikmu sendiri. Bapak Ibu, sanak saudara, coba cari falsafah orang Minang menggalih nasi. Ada sebuah pelajaran yang sangat berharga kita. Kalau nasi awak makan tapi nasi sedikit. Kalau awak bungkui banyak, setiap dibungkui banyak. Setelah ditanya, ternyata nasi di Minang yang terkenal
terkenal itu nasi ampela. Pada dibanyakan, kalau orang lakukan nasi sadar, ikut dimakan mungkin di satu keluarga. Makan dia berampe, dimakan di bertibu, banyak nasi supaya bisa melampiaskan yang lain. Itu falsafah orang Minang. Arti kata, ima pun awak perado, kalau seandainya awak menolong orang lain, Allah akan tolong dia. Kalau awak bantu orang lain, Allah akan bantu. Tapi kalau tidak pernah membantu orang, tidak pernah menolong orang, jangan harap Allah akan gerakkan hati orang untuk menolong orang. Jangan harap. Kenapa? Dalam kehidupanku yang menolong awak, rata-rata orang dikenal. Rata-rata orang yang dikenal. Makanya dengan keyakinan dalam harta ada hak orang lain. Kemudian pendapat yang ketiga dan yang mempertahankan kenapa dia sukses, yang dipegang itulah kalau ada orang berbuat jahat kayaknya, balas kejahatan itu dengan kebaikan. Kalau ada orang berbuat elok, jangan dilupakan, balik berganda. Arti kata aku yang paling payah menghilangkan iri dan dengki, membersihkan diri itu payah. So kalau ada orang berbuat jahat, kalau menghilangkan itu yang payah, menghilangkan. Tapi kalau bisa dihilangkan, insya Allah akan hilangkan penyakit. Betapa banyak penyakit karena pemikiran. Karena dalam buku Ibnu Qayyim Al-Jauzi, bukunya Zadul Ma'ad, penyakit itu bersumber dari dua hal. Dua hal yang berbeda. Pertama, penyakit itu bersumber dari makanan. Jadi dicari orang banyak anak SD sekolah cuci ginjal. Banyak kalau faktor makanan, orang banyak makan. Rata-rata hasil penelitian bahwa orang kini banyak sakit, dia makan setelah isya. Bahwa orang dulu banyak sehat, dia makan sebelum maghrib. Ada rasionya 2 jam sebelum lalu terus makan. Kalau sudah makan lalu, jadilah jarang yang sehat. Itu faktor makanan aja. Sampai Nabi mengajarkan bahwa Nabi sehat, Nabi itu puasa Senin Kamis. Maka buku Zadul Ma'ad menerapkan faktor utama penyebab penyakit itu adalah karena faktor makanan. Yang kedua, faktor penyebab daripada penyakit itu adalah hati dan pemikiran. Kurang biasa-biasa aja, tapi kalau pemikiran itu luar biasa, langsung sakit. Sesuatu yang dipikirkan itu akan mempengaruhi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu pendapat dan amalkan. Tapi kalau perhatikan, kamu pernah dengar ceramah orang Minang, ceramah itu sederhana. Ketika pertemuan di Balai Jakarta, di mana suku darah berkumpul, darah itu kan artinya dai rantau Minang. Ternyata Bapak Ibu, darah itu perwakilan dari Arab Saudi. Ada perwakilan dari Arab Saudi, rajinnya menggalik. Rata-rata Ustaz darah itu rajinnya menggalik. Ampun dulu tak tahu arti padang. Pokoknya padang istilah orang pandai dagang. Siapa orang Minang sampai orang padang, itu orang penggali. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, ulama Minang ini sampaikan, banggalah awak menjadi orang Minang. Jadi ketika disebut bangga menjadi orang Minang, bertanya orang, oh ya, aduh aku, sebabnya harus bangga menjadi orang Minang. Sebabnya sederhana, orang Minang itu mudah masuk surga. Pertanyaan hadirin yang lain, orang Minang mudah masuk surga. Baca falsafah Minang, amalkan falsafah Minang. Falsafah Minang, hidup berakal, mati beriman. Kerajaan dan disuruh, tinggal dan dilarang. Kalau seandainya awak mati dalam keadaan beriman, insya Allah selesai. Kalau ini kau pakai akal, insya Allah. Itu falsafah Minang. Falsafah Minang itu adalah falsafah yang sederhana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hampir setiap orang Minang yang merantau, kalau di zaman dahulu yang ditanya utama sekali bakal orang Minang untuk akhirat selalu sholat. Baik sholat, sehingga preman-premannya orang Minang ini pada sholat. Zaman dulu preman-premannya inyo dake dengan masjid yang sholat. Nah, amal yang utama
Yang harus awak usahakan itu adalah sholat. Kalau tidak sholat itu cuma. Maka pada kesempatan tahun baru Hijriah itu, awak melihat akibat kalau meninggalkan sholat. Aku teringat ada pejabat ketika dilantik sampaikan nasihat. Nasihat jangan tinggalkan sholat. Tinggi mana ilmu, banyak ada tua. Kalau tak sholat tak ada arti. Kini kok dalam tahun baru Islam, yang namanya tahun baru Islam harus siap untuk hijrah, siap ke depan. Akibatnya kalau awak meninggalkan sholat, ada beberapa akibat. Ya, kalau meninggalkan sholat, yang pertama Allah menghapus keberkahan pada umur. Umur itu tak berkah. Bapak, ibu, nenek, mama, adik ulama, ada orang karunia dibukakan perhatian, keakhiran tak terbuka kemana. Contohnya kalau di kampung aku, bapak ibu, ada orang untuk salong si Jombang sampai pagi tahu. Untuk hobi sampai pagi tahu. Tapi untuk ibadah tak tahu. Itu urusan dunia saja buka. Maka kalau orang tidak sholat, maaf bicara umurnya tak berkah. Apa kata Nabi? Akhir zaman nanti banyak manusia mati mendadak. Kan dijadikan. Ada orang sedang duduk mati, sedang takak mati, sedang joget mati. Yang paling bagus itu adalah ketika ayat katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Tanam tuh bapak itu dalam beribadah, dalam sujud, dalam mengingat Allah. Irji' ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Baru-baru kok datang Ustaz Yahya Walau meninggal di atas mimbar di hari Jumat. Luar biasa. Ya, kalau meninggal di hari Jumat itu meninggal pun, apalagi meninggal ketika ibadah. Yang sangat luar biasa mengantarkan kesyukuran luar biasa orang itu. Awak tahu ikut meninggal. Kadang-kadang anak istri sudah dengan darah. Ikut nak ribuan orang datang, memang luar biasa. Makanya kalau ingin umur berkah, jangan tinggalkan sholat. Yang kedua, kegelapan membekas di wajah. Hasil penelitian bapak ibu, ahli wudhu itu beda. Cuma air cingku. Orang yang tidak sholat, muka hitam. Orang yang sholat, ada pancaran cahaya. Ada pancaran cahaya. Hati itu berhasil. Tergambar dalam pukul. Pandangan lagi yang menunjukkan pandangan batin. Kalau di hati itu berhasil, menunjukkan kelahiran. Ya? Makanya orang yang sholat, Allah berikan cahaya di wajahnya. Minimal sana orang memandang. Ya? Hasil penelitian orang, kalau seandainya orang tidak pernah menyentuh air wudhu, ada orang apa-apa dulu, ini tidak pernah menyentuh air wudhu, tidak pernah mengumpul-kumpul kayak itu. Bahkan yang lebih parah ini pantangan. Kamu pernah menemui sebuah kelompok seseorang pantang dia kalau ada orang kematian begitu. Pantang dia kalau seandainya ada kematian dengan orang sakit. Padahal dalam Islam pahala yang tinggi itu menengok orang sakit. Didoakan oleh 70.000 malaikat. Berarti kalau ada di antara bapak ibu yang pakai ilmu pantang mengunjungi orang sakit, apalagi tidak pernah menyentuh air. Ya, tidak pernah menyentuh air berarti lain banget. Berikutnya adalah semua amal akan sia-sia. Semua amalan kita akan sia-sia kalau tidak sholat. Bapak ibu yang dirahmati Allah, banyak pun harta wak, ya, tinggi pun pangkat wak, tinggi pun jabatan wak, kalau tidak sholat itu sia-sia. Tidak ada yang dibanggakan dari dunia. Amal yang paling utama itulah sholat. Kamu sangat tertarik. Ada orang kerajuannya mau mabuk, dalam Facebook baca. Di akhir hayat pergi ke masjid. Orang tidak yakin dia pergi ke masjid. Didorong oleh orang. Tapi ada orang membimbingnya cara bawa.
sholat Allah panggil. Awak kadang-kadang tiap hari sholat, tiap hari ke masjid, ternyata akhir hayat awak sasejo. Iku jalan yang tempuh, bahas husnul khotimah. So dalam hadis diterangkan, sebaik-baik kamu ialah yang akhir hayatnya dicabut oleh Allah dalam keadaan mengingat Allah, dalam keadaan beribadah. Dunia pun akan tinggalkan. Maka kalau ingin amal waktu tidak sia-sia, sholat. Berikutnya adalah doa tidak akan sampai ke langit. Doa tidak akan sampai ke langit, maksudnya adalah tidak didengar oleh Allah. Ada doa orang yang langsung didengarkan oleh Allah, terutama doa wanita. Wanita ini dapat keistimewaan dalam Islam. Jika dia berdoa, langsung Allah dengarkan terhadap beberapa orang. Ibu terhadap anak. Kalau ibu mendoakan anaknya, coba baca sejarah. Orang-orang yang berhasil saat ini selalu dalam doa dan perhatian. Bahkan anak-anak nakal dia bermasalah di rumah tangga. Anak-anak yang baik didoakan oleh ibu. Makanya salah satu sunnahnya memegang kepala. Doa ibu merupakan kekuatan utama. Itu wanita. Kemudian wanita mendoakan ayahnya. Wanita mendoakan suaminya. Luar biasa bapak ibu itu bahagia. Makanya dalam Islam jangan sampai kita melupakan doa. Kalau perlu cari keberkahan ibu. Keberkahan ibu kita. Nah, makanya kalau kita perhatikan di ranah Minang, wanita mendapat kedudukan yang istimewa yang disebut dengan pendokando, limpapeh rumah gadang. Tidak ada satu suku pun di dunia ini yang memuliakan wanita kecuali suku Minang. Ya, di Minang ini orang kalau tidak punya anak perempuan merasa malu. Contoh, kamu pernah bertemu dengan kawan, ini punya 3 anak. Ketika punya 3 anak, kita yuk, gue ke rumah, anak lah kadang-kadang. Aku jawabannya, aku anak orang. Arti kata kalau anak laki-laki kan baik kan mau orang. Tapi kalau ada anak satu anak perempuan, malu dia kalau tidak membuat rumah. Nah, itu istimewanya wanita di ranah Minang. Berikutnya adalah orang yang meninggalkan sholat, kubur mereka akan menyempit hingga mematahkan tulang belulang. Bapak Ibu, dulu saya tidak percaya bahwasanya ada orang yang ditolak oleh tanah. Dulu saya tidak percaya. Akhirnya dalam kehidupan sehari-hari saya saksikan sendiri, terutama orang yang menggali kubur. Karena dalam Islam kematian pelajaran bagi orang yang hidup. Pelajaran yang paling berharga adalah kematian. Pas ketika ada yang meninggal, jadi penggali lahan itu masuk ke dalam lahan. Coba bagaimana tidur di lahan. Sebab kalau awak di Minang, rata-rata lahan itu bagus. Kalau di Riau kan lain lahan. Bahkan tak punya lahan sebesar itu. Ada yang terjadi, badannya besar, bisa masuk di lahan itu. Ternyata datang jenazah yang kecil, tidak muat di lahan. Ini kisah nyata, Pak. Tidak muat di lahan. Orang yang ditolak di liang lahan. Ada lagi orang yang setiap kali dimasukkan ke dalam kubur dilempar lagi ke atas. Pas dimasukkan ke kubur dilempar ke atas. Baunya paling busuk. Itulah kubur Kamal Atatürk. Ya, bisa kita lihat sekarang kan zaman modern. Buka buku, buka Google, ya, jenazah yang tidak diterima begini muncul. Bahkan Ustaz Abu Somad menerangkan, kalau pergi kita berziarah ke Turki, disemprotkan parfum yang paling harum sekaligus akan tinggal bau busuk. Kita lihat orang yang mati jelek saja
takut orang ke kuburan. Tapi orang yang mati baik, berbondong-bondong orang datang ke kuburannya, berbondong-bondong orang mendoakannya, berbondong-bondong orang bagaimana supaya mendapat pelajaran. Bahkan di Minangkabau, satu hal yang hampir tidak kita percaya, sekali setahun di Pariaman itu dibongkar sebelah kuburan Syekh Habibie, uang itu miliaran. Pertama kali saya lihat di WA, saya tak percaya. Rupanya saya tanya, uang luar biasa banyak. Jadi kuburan orang-orang suci tetap dikunci. Ini yang mengajarkan manusia yang baik menurut Islam bermanfaat untuk orang baik. Ketika kita datang, kita bermanfaat. Ketika kita tidak ada orang merasa kehilangan bermanfaat, kita tidak ada orang merasa kehilangan dan rugi dimanapun kita berada. Ya, sehingga para sahabat itu berikan, tidak tahu orang sekarang memberikan. Kenapa? Mereka cuma mencari keikhlasan karena Allah. Keikhlasan karena Allah. Ya, hampir semua bertahun-tahun tidak ada yang tahu. Ketika dia meninggal, berhenti semua. Baru orang tahu ternyata dia yang selamat. Berbeda dengan zaman sekarang ini. Orang kalau seandainya tidak kembali tahun baru Hijriah sesuai dengan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Amalan itu sangat tergantung kepada niat. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah, barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau wanita yang dicarinya, yang didapatkannya adalah apa yang diniatkan. Maka di tahun baru itu kita perbaiki niat kita, kemudian kita siap ke depan untuk sukses. Ada kata orang yang berani hijrah, berani meninggalkan masa lalu. Karena masa lalu adalah kenangan. Hari ini kenyataan, besok adalah harapan. Mari kita hidup untuk hari esok. Kita persiapkan diri untuk hari esok. Besok adalah hari yang sangat cerah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.